Ya, selamat datang di Cibodas. Retret 10 hari. Jadi kita juga sudah tahu manfaat retret. Apakah semua udah tahu manfaat retret? Ada orang mau berlatih meditasi secara intensif. Ada yang mau punya nimitta. Ada yang mau punya jhana. Ada yang mau berwipasana. Ada yang mau kenibbana. Betul? Tapi esensinya kita harus tahu, ikut retret 10 hari, dapat ilmu 10 hari. Jadi yang diharapkan adalah ambil ilmunya untuk diterapkan seumur hidup. Karena Buddha juga bilang di Nidana Pali, Sangyutta Nikaya, Buddha bilang, Naidang sithilamarabha, naidang apenathamasa, nibanang adhigantabang, sabadukha pamocanang. Terus artinya apa? Buddha bilang, nibbana yang merupakan sabadukha pamocanang, kebebasan dari semua penderitaan, tidak bisa dicapai, tidak bisa direalisasi dengan usaha yang kendur, dengan energi yang lemah. Jadi kadang satu kehidupan tidak cukup, dua kehidupan tidak cukup, apalagi 10 hari. Jadi 10 hari kita mau belajar, kita berusaha mendapat ilmu, keterampilan, yang belum tahu jadi tahu, atau yang selama ini kira-kira tahu ternyata salah. Jadi nggak apa-apa yang namanya belajar. 10 hari itu pelajaran 10 hari. Nanti kalau 1 bulan pelajaran 1 bulan, 1 tahun beda lagi pengalamannya. Ya. Dalam 10 hari kalian nggak olahraga nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau 1 tahun untuk jangka panjang, ya, latihan seumur hidup begitu, nanti pola hidupnya beda lagi. Ya. Nah, nanti kalau mau 1 tahun nanti kita pikirkan bagaimana caranya. Ya. Jadi sekarang latihan batin, ya, bhavana, meditasi. Orang bilang meditasi, tapi kalau dalam Pali artinya bhavana, pakai kata bhavana. Bhavana itu adalah membuat berulang-ulang atau menimbulkannya berulang kali. Ya. Jadi adalah pengembangan batin. Nah, sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari, sadar atau tidak sadar, mungkin kalian sudah mengembangkan batin. Ya, terus karena belajar ajaran Buddha, tidak serakah, terus tidak boleh mudah marah, tidak boleh mudah diserang oleh kotoran batin, ya. Terus menjaga sila dan lain sebagainya. Usaha kalian mengembangkan batin ini semuanya adalah bhavana. Makanya kalau di Dasa Punya Kiryawadu, ya, basis 10 basis kebajikan. Ya, di antaranya ada Weyawaca, terus mendengarkan dhamma, berdiskusi dhamma, menjelaskan dhamma, pelimpahan jasa, dan lain sebagainya. Itu adalah bhavana, pengembangan batin. Jadi tentunya pengembangan batin dalam kehidupan sehari-hari sama retret intensif akan berbeda. Karena sehari-hari kan
kadang ingat, kadang lupa. Ya, kesadarannya tidak begitu sinambung, tidak berkelanjutan. Nah, tapi kalau retreat intensif, karena semuanya kondusif, ya, karena ada yang berkorban, ya, sebetulnya ya, ada yang melakukan pelayanan. Nah, mereka karena dukungan dari mereka, suasananya jadi kondusif untuk latihan intensif sepanjang hari, nggak usah mikirin apa-apa kecuali mengembangkan batin. Nah, oleh sebab itu biasanya kemajuannya akan signifikan. Ya. Nah, kalau kita tahu bahwa yang dikembangkan adalah batin, ya, berarti kita juga sadar sebetulnya batin ini belum terkembangkan. Jadi mungkin juga itu salah satu alasan kalian kenapa datang ke sini, yaitu untuk mengembangkan batin yang belum terkembangkan. Nah, batin yang belum terkembangkan itu liar, mudah gelisah, panas, ya, khawatir, terus mudah terserang kotoran batin, mudah ngikutin kotoran batin, mudah ngikutin impuls, ya, dorongan-dorongan batin tanpa ada saringan, langsung bergerak, berbicara, dan melakukan hal-hal yang kebanyakan adalah tidak baji. Nah, jadi batin yang belum terkembangkan seperti itu. Ya, batin yang terkembangkan adalah sebaliknya, terkendali, indranya tenang, damai, ucapannya, ya, terkendali, perbuatannya terkendali. Ya. Nah, mudah pikirannya itu terkonsentrasi kalau batinnya sudah terkembangkan dengan baik. Nah, kita juga tahu banyak orang meditasi zaman sekarang, tujuannya juga masing-masing berbeda-beda. Ada yang mencari kesehatan, ada yang mencari ilmu, ada yang buat saing-saingan, ya. Tapi ada yang mencari kebenaran, ada yang ingin mencari kebebasan untuk mengendalikan kekotoran batin. Ya. Tapi kita harus tahu ajaran Buddha apa, ya, khususnya Buddha Theravada, mengajarkan untuk melihat kebenaran, untuk terbebas, bukan semakin mencengkram. Nah, ini penting untuk diketahui. Jadi 10 hari ini atau mungkin nanti di sepanjang hidup Anda tahu prioritasnya kemana. Jadi waktu mengembangkan batin yang belum terkembangkan, berarti kita juga harus penuh meta. Ya. Meta sama diri sendiri, meta sama pikiran kita yang belum terkembangkan. Ya. Jadi biasa nanti kalau pikirannya mengembara, itu biasa. Itulah pikiran yang belum terkendali. Ya. Nah, tapi sebagaimana kalau kita membantu anak-anak berjalan, bayi kalau mulai berjalan, terus biar dia bisa berjalan, apakah kita pegangin terus? Enggak kan? Nah, kadang-kadang kita harus pegangin, tapi kita jaga di belakang ya. Nah, kalau dia oleng ke kanan, nah kita tahan pakai tangan kanan. Kalau dia oleng ke kiri, kita tahan pakai tangan kiri. Nah, intinya supaya dia bisa berjalan sendiri. Ya. Nah, begitu juga pikiran kita itu seperti bayi. Ya. Nanti dia lari ke sana, kita tahan aja, balikin lagi dia ke objek. Nanti dia lari ke sana, kita tahan lagi, balik lagi ke objek. Terus kita hanya perhatiin aja, jaga dia, biar dia ndak menyakiti dirinya sendiri. Ya. Ya, kita jagain, perhatiin dia. Nah, kalau dia salah kita balikin, kalau dia salah kita balikin lagi. Tapi dia harus berdiri sendiri. Nah, jadi kita juga ndak, kalau waktu ngajarin anak-anak berjalan, apakah kita tarik dia, kita dorong dia, kita pukul dia kalau dia jatuh? Enggak ya. Nah, begitu juga waktu pikirannya misalnya melakukan kesalahan dan lain sebagainya atau mengembara, waktu bermeditasi tidak perlu nyalain diri sendiri, tidak perlu marah-marah ya dan lain sebagainya. Apalagi kecewa ya. Karena mungkin sehari nggak cukup untuk mengendalikan pikiran.
Kadang orang sebulan nggak bisa berhasil, kadang setahun juga belum bisa berhasil. Masing-masing tidak mulai dari nol. Masing-masing tidak mulai dari nol. Anda tidak mulai dari nol. Ya. Jadi, tapi mungkin ada yang mulai dari 100, ada yang mulai dari 1 juta, ada yang mulai dari 1 miliar, kita nggak tahu. Nah, mereka yang semakin banyak modal akan berhasil lebih cepat. Tapi bukannya kita berhenti menanam modal juga, kita juga harus tetap berusaha. Ya, kalau enggak, kita nggak bisa mulai dari 100 satu hari nanti, atau kita nggak bisa mulai dari 1000, 1 juta satu hari nanti. Nah, biar kita nanti di masa depan nggak mulai dari nilai yang sedikit, ya, jadi biar meditasi kita cepat berhasil dan lain sebagainya. Nah, dari sekarang kita harus berusaha, ya, membiasakan batin yang terlatih. Nah, jadi pedomannya udah tahu, prioritasnya di depan udah tahu, yaitu mengembangkan batin, biar batin ini terlatih. Terus batin yang terlatih nanti untuk apa? Untuk melihat kebenaran, ya, untuk melihat kebenaran. Terus melihat kebenaran buat apa? Untuk diterima, bukan untuk ditolak, ya, untuk diterima. Nah, setelah diterima, nanti jadi pandangan benar. Nah, nanti baru merealisasi, baru menjadi suci, dan lain sebagainya. Jadi kotoran batin baru mulai tidak muncul. Ya. Nah, jadi pertama, untuk bisa melihat kebenaran sebagaimana yang Buddha ajarkan, ya, samahito bhikkhave bhikkhu yatha bhutang pajanati. Biku yang memiliki konsentrasi melihat segala mana padanya sesuai dengan kebenaran, ya. Melihat segala sesuatu dengan sebagaimana padanya. Nah, karena kita adalah umat Buddha, kita juga berlatih dan ikut ajaran Buddha. Jadi mungkin di luar sana banyak orang mengajar ini, mengajar itu, ya. Tapi kalau nggak sesuai ajaran Buddha, maka jalannya kemana kita nggak tahu. Akan sesuai memberikan manfaat sama seperti yang Buddha ajarkan atau tidak, kita tidak tahu. Nah, jadi misalnya ada dokter kasih kita resep obat, tapi kita juga pakai cara alternatif yang ini dan yang itu. Terus kalau tanya balik ke dokternya, dokter saya ini, coba ini, saya coba ini, makan ini, makan itu. Terus dokternya, ya saya nggak bisa ambil resiko. Ya, jadi ya konsekuensinya tanggung sendiri. Gitu, ya. Nah, jadi khususnya kita kalau memang pengikut Buddha, ya, kalau kita berusaha, kalau kita senang dengan ajaran ini, kalau kita mau melestarikan ajaran ini adalah dengan mempraktekkan apa yang memang Buddha ajarkan, ya. Dengan demikian nanti ajaran Buddha ini ya akan bertahan lama. Nah, apalagi nanti kalau banyak yang merealisasi tentunya lebih baik, ya. Nah, jadi balik lagi, sekarang kita mau belajar meditasi, ya, sebagaimana mungkin siapa yang belum pernah meditasi? Meditasi apa saja? Oke, semuanya bukan pemula, ya. Oke, siapa yang belum meditasi anapanasati? Belum pernah. Meditasi pernafasan. Nah, sebetulnya udah tahu, ya. Oke, jadi Bante jelaskan sedikit aja, ya. Terus nanti Bante kasih tahu beberapa kendala yang biasanya diketemukan oleh meditator. Lain kali kalau kalian meditasi menemukan hal-hal ini, kalian bisa menghindar, ya. Jadi pertama, postur. Itu penting khususnya untuk meditasi anapanasati. Sebetulnya meditasi yang lain juga penting, ya. Semua meditasi itu penting. Buddha mengajarkan 4 postur meditasi: duduk, berdiri, berjalan, dan berbaring.
Nah, semua posisi ini perlu dilakukan dengan baik, ya. Karena kalau dilakukan dengan baik, hasilnya akan baik, ya. Bante juga pernah mendengar pengalaman meditator yang kalau meditasinya miring, ya, terus ada konsentrasi, ya, tapi waktu dia sadar badannya miring, ya dia balikin lagi, ya. Terus waktu badannya tegak lagi, konsentrasi lebih bagus lagi. Ya, kalau nimitta, waktu miring nimitanya tidak terang, tapi waktu lurus nimitanya terang. Ya. Nah itu jadi berarti postur penting enggak? Penting, ya. Juga ada yang karena miring itu kan kita tuh nahan, ya. Jadi mungkin sadar nggak sadar kita tuh ada seporsi, ada bagian pikiran kita tuh yang berusaha menahan. Jadi kita tidak 100% fokus ke objek meditasi. Nah, oleh sebab itulah postur juga penting. Buddha juga sering, ya, di banyak sutta Buddha mengajarkan ujung kayang panidhaya, ya, parimukhang sating upadhapetawa. Jadi ujung kayang panidhaya. Jadi badan ini tegak, uju, ya. Harus dipertahankan tegak, panidhaya. Jadi badan ini, badan atas, ya, tegak. Tapi jangan tegang, ya. Jadi bahunya tidak perlu naik begitu. Jadi relax. Nah, tegak itu bagaimana? Jadi kita itu manusia, ya, mempertahankan postur tubuh yang tegak itu kita support dari otot belakang pinggang sama otot perut, ya. Jadi dua otot menyangga, ya, menopang tulang belakang gitu. Nah, jadi yang tepat itu adalah, ya, kita enggak terlalu nopang pakai otot perut, juga enggak terlalu nopang pakai otot pinggang, ya. Karena kalau kita agak ekstrim, apakah ke belakang atau ke depan, nah nanti otot yang itu akan cepat pegal. Ya, oleh sebab itu nanti tegang dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi supaya lurus itu bagaimana? Nah, Anda cari keseimbangannya. Jadi enggak seperti ada tegang di perut, juga enggak tegang di pinggang, ya. Jadi di antaranya. Nah, tapi kepala juga tidak boleh menunduk, tidak boleh juga terlalu mendongak, ya. Kalau menunduk atau terlalu mendongak nanti aliran nafas keluar masuk itu tertahan, ya, di satu tempat. Jadi nanti tidak natural, ya. Nafas masuk lebih pendek, nafas panjangnya panjang, ya. Nafas keluarnya panjang, kadang nafas keluarnya pendek, nafas masuknya panjang, gitu, ya. Nah, kalau nafas tidak seimbang nanti juga seperti mengontrol nafas, ya. Nah, hati-hati. Jadi waktu meditasi anapanasati ini yang paling penting adalah nafas alami, tidak dikontrol, ya. Nah, untuk supaya nafasnya alami itu, yaitu posturnya penting. Jadi, ya, biarin dia jalan sendiri. Ya, sebetulnya kita dari lahir sudah bernafas dan nafasnya alami, kecuali, ya, misalnya kalau kita habis olahraga, waktu kita mendaki gitu, ya, naik tanjakan, ya, itu otomatis dia akan butuh nafas lebih banyak. Tapi kalau dia udah merasa cukup, dia akan balik lagi ke kondisi normal. Nah, sebetulnya nafas yang normal yang kita mau, ya, tergantung kebutuhan dia. Di awal mungkin nafas kita kasar, tapi waktu kita makin tenang, nafasnya akan semakin halus. Nah, terima saja apa adanya. Kita hanya menyadari, mengamati, mengawasi. Bukan visualisasi, ya. Bukan membayangkan masuk keluarnya nafas, tapi kita hanya menunggu, mengamati, menyadari, ya. Ada kadang mereka pakai istilah melihat, fokus, dan lain sebagainya, ya. Tapi sebetulnya itu mengarah kepada hal yang sama. Tapi Bante berusaha memilih kosakata yang agar bisa mudah tangkap dengan jelas, ya. Jadi menyadari, mengamati, gitu, ya.
Ya, kalau fokus itu kan kayaknya seperti kamera itu fokus di satu tempat itu nanti terlalu sempit pula ya. Nah nanti tegang. Jadi fokusnya itu seperti ya kita normal lihat normal begitu ya. Bukan seperti memicingkan mata. Fokus seperti itu gitu ya. Nah, kayak kita mau melihat itu gambar apa kecil banget tulisannya nggak kelihatan. Terus kita memicingkan mata gitu bukan ya. Nah jadi kita lihatnya biasa aja. Nah tapi waktu nanti misalnya nafasnya sudah halus ya. Nah mungkin kalau kita lihat biasa saja ya, itu nanti pikirannya mudah lepas karena objeknya halus, ya, samar-samar. Nah tapi juga tidak boleh terlalu mencengkram, ya. Nah, hati-hati jadi. Lihatnya hanya perlu lebih teliti saja, ya, kesadarannya perlu lebih kontinu, perlu sinambung. Nah, jadi usaha yang dikerahkan nanti ya, itu bukan seperti perang, ya. Tapi seperti hanya kalau misalnya ada tiang mau jatuh, kita tahan. Nah, tahan aja udah sekedar biar dia nggak jatuh aja. Bukan kita dorong dia balik lagi hingga dia mental ke sebelah sana, bukan. Ya. Nah, perumpamannya seperti itu. Wirya dalam Abhidhamma dijelaskan seperti kalau ada dinding mau jatuh ya kita tahan pakai penopang gitu ya. Nah, begitu juga. Jadi wirya itu fungsinya hanya untuk menopang, menyokong ya semua bentukan batin lainnya agar tidak jatuh dari objek. Kalau wirya tidak ada ya, semua bentukan batin ini tidak bisa melaksanakan tugasnya, objek akan hilang dari batin ya. Batin tidak bisa sadar. Tidak bisa menangkap objek, tidak bisa menyadari objek. Nah, oleh sebab itu waktu kita perhatiin objek yang halus atau samar-samar seperti itu, nah jadi usahanya agak diperkuat agar apa batinnya sampai ke objek, intinya bisa menyadari objek, tidak lepas, itu saja ya, tidak perlu sampai memicingkan mata ya, sampai tegang, tidak perlu. Nah itu seperti misalnya Anda sekarang lihat Bante, terus Anda lihat Bante tentunya jelas sekarang. Nah tapi misalnya kok Eko bawa tirai, ya, nah, tutup tirai putih, tapi tembus pandang, ya, enggak tembus pandang apa, tipis, ya, kain tipis gitu. Nah Anda masih lihat ya, siluet Bante, bayangan Bante. Nah, Anda tahu Bante masih di situ. Nah, itu cukup. Anda tidak bisa mengharapkan seperti Anda lihat Bante tanpa tirai ini. Ya, nah jadi waktu nafasnya kasar, Anda sadari aja. Ya, mudah lihat Bante kan jelas. Nah tapi waktu dia sudah mulai blur, ya sudah semakin halus, nah Anda juga cuma sekedar tahu aja, oh dia masih ada di situ. Tanpa mau membuat dia jelas lagi seperti di awal. Ya. Nah itu nanti nafas kasar, nafas halus. Nah juga perhatiin di mana nafas ini Bante, di sini, ya, di sekitar sini. Nah waktu Anda sudah tegak badannya, sudah rileks, ya, batin Anda tenangkan, rileks. Terus Anda bawa perhatiannya ke sekitar sini. Nah, tahu nafas dari sana, ya, tahu nafas masuk keluar dari sana. Nah, cuma mau tahu apa yang sedang terjadi sama nafas, sikapnya penting. Ya. Sikapnya mau tahu apa yang sedang terjadi sama nafas, bukan saya yang bernafas. Ya. Jadi kita memang betul-betul seperti nunggu, hanya sadari saja. Jadi kalau nafas sedang masuk, oh sadari bahwa sekarang sedang masuk, masih masuk. Nah, sekarang keluar, keluar. Masuk, keluar, masuk, keluar. Nah kalau perlu dicatat, kalau tidak perlu dicatat. Nah perlu atau tidak perlu itu maksudnya apa? Perlu itu artinya kita kesulitan untuk pegang objek untuk waktu yang lama, itu berarti perlu kita catat. Jadi catat ini supaya apa? Biar batin kita itu lebih nancep di objek gitu ya. Nah, masuk, masuk,
keluar, keluar. Seperti kita ngingetin diri kita bahwa kita harus selalu tetap mempertahankan kesadaran kita ke objek. Nah itu saja. Terus waktu kita perhatiin, ya sadar. Masuk keluar dengan tenang, masuk keluar, masuk keluar. Ya. Nah kalau pikiran terlalu liar, ya, nah, kita bantu dengan hitung. Intinya apa? Supaya tidak lepas dari objek saja. Hitung juga, ya, berarti jangan fokus ke hitung, fokusnya ke nafas. Jadi masuk keluar 1, masuk keluar 2. Nah nanti kalau hitungannya lupa, sudah 5 apa 6, habis ini 7 atau 8, ya nggak apa-apa. Lanjut aja, anggap aja 8. Nah nanti sampai 10 balik lagi 1. Sampai 10 balik lagi 1, ya. Terus kalau Anda nggak mau mulai dari 8, Anda mulai dari 1 lagi juga nggak apa-apa. Ya, nggak penting, ya. Hitungannya nggak begitu penting. Yang penting adalah kesadaran terus-menerus terhadap objek nafas. Ya. Nah ini kita melatih kesadaran kita untuk fokus ke satu objek untuk waktu yang lama. Nah kontras kalau kita khususnya di zaman modern seperti ini ya, di mana orang semua pakai telepon, gadget dan lain sebagainya, apalagi faktor internet ini ya, yang semuanya serba cepat, tampilannya pun cepat, ya. Berita di dalamnya pun cepat muncul dan pergi. Ya. Nah jadi itu ada sindrom sekarang namanya fragmented attention. Ya. Jadi atensi atau perhatian yang terputus-putus, terfragmen, ya, pecah-pecah. Nah jadi orang zaman sekarang batinnya lebih gelisah karena internet. Itu sebabnya teleponnya udah disita kok. Ya, itu. Ya. Ya bentar-bentar kalau kita mau nggak ada kerjaan kan kita buka, lihat-lihat. Sebetulnya nggak ada sesuatu yang benar-benar mau dilihat. Ya. Nah, nanti ganti sana ganti sini. Nah namanya itu adalah fragmented attention, ya, perhatian yang terpecah-pecah. Nah itu jadi kita sulit fokus, lebih sulit fokus. Nah kontras sekali dengan acara retret seperti ini. Nah tentunya kalau kalian yang banyak main gadget, ya, di retret ini akan berasa sekali di awal. Nah begitu juga nanti waktu kalian misalnya hari ke-10 nanti terus baru pegang gadget lagi, nanti kalian mungkin agak pusing, agak tegang dan lain sebagainya karena nggak terbiasa dengan banyak objek. Nah itu biasa. Ya. Nah jadi sebetulnya kalau ngelihat sindrom seperti itu, manfaat meditasi itu jadi penting sekali. Khususnya buat anak-anak yang suka main game. Ya. Terus kalau orang-orang tua zaman sekarang juga semakin tua semakin suka main game, katanya biar tidak biar tidak lemot dan lain sebagainya ya. Nah itu juga ya bisa membuat sulit konsentrasi malah ya, sulit tidur dan lain sebagainya. Nah, jadi manfaat meditasi itu salah satunya ngembangin konsentrasi. Nah jadi konsentrasi ini kan kalau kita lihat tadi kontras dengan perhatian yang terputus-putus, nah ini jadi kita usahain perhatian yang berkelanjutan. Ya. Nah kalau kita tahu prinsipnya seperti itu, jadi objek apapun yang muncul pada saat meditasi, ya, kita abaikan. Jangan diperhatiin, secepat mungkin balik lagi ke objek meditasi, nafas. Ya. Tidak perlu banyak dianalisa, tadi saya mikir apa tidak perlu banyak tahu. Ya. Kalau keingat bagus, nggak keingat juga nggak apa-apa. Ya. Nggak penting, yang penting kita bisa cepat balik lagi ke objek, gitu aja dulu. Ya. Nah ini juga penting, waktu Anda menjalankan sila, ya, Anda akan ngerem lebih cepat. Ya, misalnya Anda mau pukul nyamuk, nah lebih cepat. Karena apa? Satinya jadi kuat kalau Anda latih meditasi. Nah itu sebabnya sila, Buddha bilang adalah fondasi samadhi. Kalau kita udah terbiasa jalanin sila, samadhi pun relatif lebih mudah. Sama mereka yang tidak pernah jalanin sila, tidak pernah ngerem, tidak pernah mengendalikan diri, ya, yang biasa selalu ngikutin impuls,
Jadi waktu dia berpikir, dia akan cenderung mengikuti pikiran. Nah, jadi kita yang meditasi lebih cepat. Ya. Salah ngomong, langsung perbaiki. Gitu ya. Nah, jadi apapun fenomena yang muncul pada saat meditasi, ya, mau Anda melihat Buddha sekalipun, ya, apa prinsipnya? Balik lagi ke objek meditasi. Ya. Mungkin Buddha bilang ya udah sudah cukup sekarang Anda boleh meditasi jalan, ya. Terus nggak mau balik lagi nafas gitu ya. Nah, mau mama Anda yang datang panggil Anda juga ya. Tapi kalau di pikiran saja itu nggak problem. Ya. Tapi kalau beneran orangnya udah di samping, nah itu problem. Ya. Nah, jadi begitu fenomena apa saja yang muncul, jangan dipeduliin. Balik lagi objek meditasi. Kadang Anda merasa takut, kadang Anda mendengar suara, bau dan lain sebagainya, lupain saja. Balik lagi ke objek meditasi. Ya. Nafas, nafas, nafas. Nah, prinsipnya mudah, sederhana. Jadi kalau tidak diikuti bisa problem, kalau diikuti Anda akan terus maju. Jadi misalnya ada orang ngelihat Buddha, terus dia bilang, oh saya sudah melihat Buddha, lalu berpikir bahwa saya sudah mencapai sesuatu dan lain sebagainya. Nah, jadi meditasinya sampai di situ aja, ya, sudah puas. Nah, terus atau oh saya sudah bisa mendengar dan lain sebagainya, saya melihat ini, melihat itu, nah problem. Sebetulnya betul-betul melihat atau enggak juga sebetulnya kan enggak jelas. Karena konsentrasi juga biasanya belum ada. Balik lagi ke nafas, balik lagi ke nafas. Nah justru setiap kali kita balik lagi ke objek meditasi, terus berusaha pertahanin. Jadi dua aspek ya. Yang pertama adalah terus mempertahankan kesadaran terhadap objek, nafas. Nah kalau pikirannya mengembara, langsung ngerem, balik lagi ke nafas. Nah, dua aspek ini saja yang dikembangkan. Nah, nanti ini akan jadi konsentrasi. Ya. Nah, kalau Anda melakukan dua hal ini terus-menerus ya, Anda mau latihan di rumah dan dimanapun ya, ada pembimbing atau tidak ada pembimbing ya, meditasi Anda akan maju. Anda pasti terus benar jalannya ya. Nah, kecuali kalau Anda sudah nanti lihat nimitta, bingung mau bagaimana masuk ke jhana, nah baru Anda perlu dibimbing. Ya. Nah, itu adalah pengantar meditasi. Terus biasanya untuk mempertahankan, untuk bisa duduk lama dan nyaman, nah Bante saranin bagian belakang itu agak tinggi. Ya. Dikasih bantalan, agak tinggi ya. Mungkin orang yang postur tubuhnya lebih tinggi butuh lebih tinggi lagi bantalnya, ya. Nah itu beda-beda. Anda rasain sendiri nyamannya bagaimana. Anda bisa coba-coba dulu. Ya. Nah terus kalau ada orang yang mungkin gemuk atau ototnya agak pendek di bagian paha dan lain sebagainya, ya. Jadi tidak bisa betul-betul sentuh. Jadi agak terbang gitu ya. Jadi meditasinya dia enggak dengkul tidak menyentuh ke lantai, enggak apa-apa. Meskipun agak begini ya enggak apa-apa. Anda tahan aja pakai anduk atau selimut Anda lipat ya di sampingnya itu, biar nyaman aja. Nah, terus kalau sakit, ya sakit pasti sakit. Ya. Karena tubuh ini, Buddha malah bilang apa? Kita bisa melihat dukkha itu. Kita tidak bisa melihat dukkha kalau kita tidak ganti postur. Ya. Jadi postur itu bisa menutupi dukkha, sifat dukkha. Nah, kalau Anda di sepanjang hari ya, Anda capek duduk Anda berdiri, Anda capek berdiri Anda duduk, ya enggak. Jadi senantiasa fisik Anda terasa nyaman. Jadi belum sempat Anda menikmati dukkha, atau belum sempat Anda merasa sakit, Anda sudah ganti ya enggak? Nah tapi waktu kita meditasi duduk, justru fenomena ini jadi jelas. Ya, karena kita setidaknya harus agak sabar. Kalau sakit-sakit dikit itu sabar. Ya. Nah jadi kalau masih bisa disabarin, ya, tetap aja fokus ke nafas,
tetap harus rileks. Nah, tapi kalau sakitnya sudah sangat kuat sehingga mengganggu cara Anda fokus ke nafas, ya, tidak bisa rileks lagi, atau dia lari-lari terus kerasa sakit tidak nyaman itu, gantilah posturnya. Ya. Misalnya yang tadinya Anda duduk kaki kanan di depan, Anda bisa putar yang kiri di depan, yang kanan di belakang. Atau Anda mau lipat ke belakang juga nggak apa-apa. Ya. Jadi ganti postur nggak apa-apa, cuma jangan begini aja posturnya ya. Kaki diselonjorin ke depan gitu ya. Nah itu ya nggak baik. Itu juga susah sebetulnya mempertahankan supaya tegak. Nah tapi kalau lipat begitu atau ke belakang masih bisa, mudah bagian tubuh atas tegak. Ya. Nah juga Bante tidak saranin meditasi dipeluk lututnya. Ya, ada yang sudah capek mungkin malam tapi masih agak maksa gitu kan, lututnya dipeluk sambil nyender, wah ya, itu bentar lagi hilang. Ya. Nah kalau ditekuk sebetulnya napas keteken, mungkin lebih nyaman, sebentar nyaman, iya terlalu nyaman jadinya lupa objek. Ya. Nah jadi jangan ditekan, perut jangan ditekan ya, biarin begitu. Nah kecuali Anda ada masalah punggung dan lain sebagainya, nanti kita bisa diskusikan, Anda nanti Bante bolehkan Anda nyender atau duduk di bangku ya. Jadi kalau Anda ada kesulitan, nanti di sesi laporan meditasi Anda bisa laporkan kesulitan Anda, kira-kira kalau nggak ada kesulitan pun setidaknya Bante mau tahu latihan Anda sudah benar atau enggak ya, karena Anda yang Bante harapkan Anda tidak cuma melatih batin Anda di saat meditasi ini, tapi di rumah juga Anda bisa melatih dengan benar. Nggak cuma sekedar berlatih, tapi dengan benar. Nah itu sebabnya Bante mau tahu apakah kalian meditasinya sudah benar atau belum. Laporan meditasi itu fungsinya itu. Jadi bukan Bante mau cari-cari tahu rahasia pribadi Anda, bukan ya. Nah, terus juga sesi laporan itu juga bukan buat saing-saingan ya. Ya, ada orang sudah jana, kita belum jana, aduh depresi gitu ya. Jangan begitu ya. Ada yang latihan tahunan, puluhan tahun belum berhasil ya, tapi tetap interview, tetap laporan meditasi. Ya, sampai bagaimana laporan meditasinya? Hari ini tidak ada yang spesial. Besok juga hari ini tidak ada yang spesial gitu ya. Nggak apa-apa ya. Tapi gurunya mau tahu. Maksudnya dia ada kesulitan enggak, latihannya sudah benar enggak, apa yang kurang gitu supaya dia bisa tetap maju ya. Nah, jangan di situ aja gitu ya. Kadang-kadang guru tuh perlu disentil ya, dijewer dikit muridnya tuh ya, biar sadar. Nah itu manfaat laporan meditasi. Jadi nanti kalau fokus meditasi misalnya terlalu sakit ya, ganti nggak apa-apa ya. Bante nggak pegang kayu di belakang ya, siapa yang goyang pukul nggak gitu ya. Tapi terserah Bante, kadang-kadang mungkin Bante akan datang lihat ya, bagaimana kalian meditasi ya. Nah, tapi Bante nggak akan kasih tahu kapan Bante akan datang ya. Jadi biar kalian selalu ada di tempatnya enggak. Nah terus meditasi jalan. Oke. Buddha kan ngajarin 4 postur ya enggak. Duduk, jalan, berdiri, berbaring. Nah meditasi jalan juga objeknya apa? Nafas. Jalan bolak-balik, jangan muter-muter ya. Nanti pusing. Jadi bolak-balik, maju, terus putar ke sini, maju lagi ya. Nah, jangan terlalu jauh, jangan juga terlalu pendek. Ya, kurang lebih 6-8 meter gitu ya. Jangan berjalan terlalu cepat, juga jangan terlalu lambat. Kalau terlalu cepat nanti nafasnya tersengal-sengal, kalau terlalu lambat nanti banyak pikiran. Ya, bukannya fokus ke meditasi. Jadi jalan santai aja biasa ya. Terus fokusnya nafas. Ya. Nafas. Nah biar menarik bagaimana?
biar pikirannya, karena meditasi jalan kan banyak objek ya. Nah, kasih tantangan-tantangan kecil. Misalnya gimana? Dari sini sampai sana, saya nggak mau ngambil objek lain selain nafas. Terus kalau sudah berhasil, coba berapa kali Anda bisa berhasil dalam satu kali coba ya. Jadi misalnya 5 kali Anda coba. Jadi kali pertama berhasil, kedua berhasil, ketiga berhasil. Kalau keempat gagal, Anda ulang lagi dari 1. Ya, jadi 1, 2, 5, 3 sampai 5. Kalau 5 kali berturut-turut berhasil, Anda tambah. Sekarang dari sana ke sini, dari sini ke sana. Jadi bolak-balik, nggak boleh berpikir. Ya. Jadi sedikit demi sedikit dorong batas kemampuan Anda fokus. Ya. Nah, nanti meditasi jalan jadi menarik dan penuh tantangan. Batin Anda tidak sering pergi ke tempat lain. Ya. Kalau Anda biarin aja, ya Anda nanti bentar-bentar lihat sana, lihat sini, lihat sana, sini. Ya. Nah, terus lihat ke bawah, jangan terlalu jauh. Ya, lihat ke bawah sana. Ya, nyamannya bagaimana? 2 meter, 3 meter masih oke. Ya. Tapi jangan lihat ke depan. Gitu. Nah, terus meditasi jalan juga sangat membantu meditasi duduk. Kalau meditasi jalan bisa dilakukan dengan baik, ya, meditasi duduknya malah mudah. Karena sebetulnya meditasi jalan objeknya lebih banyak gangguan. Tapi kalau Anda bisa lakukan dengan baik, meditasi duduknya jadi cepat sekali konsentrasi. Ya. Nah, Bante bahkan sering kali menyarankan meditator untuk sebelum meditasi duduk, meditasi jalan dulu sebentar. Ya. Biar pikirannya fresh juga, nah, khususnya habis istirahat atau habis makan gitu ya, jalan sebentar. Nah, terus nanti udah fresh, duduk. Ya. Nah, itu bagus, nanti pikirannya tidak mulai dari awal, ya. Kayak kita manasin mesin dulu gitu ya. Nah, jadi manasin mesinnya dengan meditasi jalan. Terus kalau Anda merasa sangat ngantuk waktu meditasi, ya, ini kan enak ya, dingin-dingin ya, tempat juga bersih, nyaman ya. Nah, itu biasanya mudah ngantuk. Nah, awalnya coba fokus lagi meditasi, fokus objek lagi, fokus objek lagi. Misalnya kalau dia susah fokus, tambah dengan catat. Kalau catat juga belum cukup, tambah dengan hitung, ya. Atau catat lebih banyak, misalnya masuk, keluar, ya. Kalau itu juga belum bisa, oke, hitung. Masuk, keluar 1, masuk, keluar 2, masuk, keluar 3, ya. Nah, tapi aduh berat sekali, nggak bisa gitu ya, sampai gitu-gitu. Nah, ya, nggak apa-apa, meditasi jalan. Ya. Jalan biasanya susah ngantuk, kecuali capek banget dan udah malam gitu ya. Anda bisa masuk bawangga sembari berjalan. Ya. Agak oleng dikit. Tapi kalau misalnya masih terang, biasanya tidak ngantuk. Ya, jadi kalau ngantuk banget ya, tapi jamnya juga jam meditasi, ya jangan menyerah. Ya. Meditasi jalan. Ya. Nah, sama tadi yang Buddha bilang apa? Naidang sithila marabha, ya, bukan dengan usaha yang kendur, bukan dengan energi yang lemah. Ya. Jadi usaha jalan, ya, meditasi jalan juga bisa konsentrasi. Nah, apalagi? Nah, berdiri, ya, misalnya sakit banget, ya, udah nggak bisa lagi, tapi sesi duduk juga belum selesai, sesi jalan juga belum mulai, ya. Nah, coba berdiri. Itu apa? Selain Anda punya prinsip, ya, Anda juga ngembangin tekad. Ya. Saya tidak akan pergi dari sini, ya, sebelum waktunya. Nah, jadi Anda berdiri. Berdiri sambil meditasi. Nah, tangan boleh taruh di depan gini atau di belakang taruh gitu ya. Sama waktu jalan juga Anda bisa pegang begini tangan ya, atau di belakang gitu ya. Tangannya bukan begini-begini jalan ya. Goyang-goyang nanti bisa ganggu nanti konsentrasinya. Jadi pegang di depan atau di belakang. Yang mana Anda nyaman, Anda bisa pegang ya. Nah, waktu berdiri juga begitu posturnya. Nah, meditasi berdiri juga perhatiin napas.
ya, sama. Nah, bagaimana kalau berbaring? Berbaring ada orang suka telentang. Siapa yang nggak suka telentang? Nah, tapi postur itu paling nyaman. Ya. Jadi paling mudah tidur. Jadi biasanya untuk pemula tidak disarankan. Jadi untuk pemula yang disarankan hanya 3 postur. Ya. Berdiri, berjalan, duduk. Nah bahkan ya ada biku yang dia bertekad, wasa ini saya tidak ada postur keempat. Jadi artinya tidak berbaring. Ya. Nah, dia usaha begitu. Nah, akhirnya satu wasa jadi arahat. Ya. Nah, jadi untuk pemula tidak disarankan. Nah, cuma waktu Anda mau tidur misalnya atau Anda mau istirahat, ya, nah bolehlah ya daripada pikiran itu mengembara yang nggak jelas. Nah, Anda tetap berbaring, fokus objek meditasi. Ya. Nah, biasanya begini. Kalau orang yang baru mulai konsentrasi udah semakin bagus ya, berbaring itu tandanya muncul dulu. Ya, jadi waktu berbaring nanti dia udah lihat cahaya-cahaya. Tapi duduk nggak ada apa-apa. Ya, nah itu biasa. Atau misalnya udah deket mau bergabung sama nafas ya cahayanya ya, udah mau mulai keluar nimitta. Nah biasanya berbaring udah muncul dulu nimitta. Tapi waktu duduk belum muncul, masih harus agak lama. Ya. Nah, tapi itu tanda Anda harus terus berusaha. Ya. Maksudnya tidak lama lagi, itu ya. Nah jadi Anda berbaring, khususnya waktu sebelum Anda tidur atau sebelum Anda istirahat, Anda boleh berbaring sebentar ya. Berbaring nanti kalau ketiduran ya udah biarin ketiduran, nah gitu ya. Nah, jadi 3 postur, pertahanin. Nah, laporan meditasi nanti kita sama-sama. Maksudnya Banti tidak sengaja panggil satu-satu ya, karena nanti mungkin kalau satu yang sudah bertanya, kadang pertanyaan kita sama, ya jadi tidak perlu bertanya lagi. Ya, kita sembari mempelajari juga pengalaman-pengalaman orang, meskipun kita belum ketemu kesulitan itu, siapa tahu nanti ketemu. Ya, jadi kita tahu harus bagaimana. Nah itu manfaat laporan meditasi. Ya. Nah juga waktu Anda berbagi pengalaman Anda, kadang itu menjadi pelajaran buat yang lain. Ya, itu juga berbagi dhamma. Ya. Nah, kira-kira apa ada pertanyaan? Ada yang tidak jelas? Semua jelas? Hati-hati jangan perhatiin sentuhan ya. Jangan perhatiin sentuhan, tapi objeknya adalah nafas. Oke, nah, ya mau tanya apa? Ini Gun yang di depan. Namo Buddhaya Bante. Bante, selama ini kan kalau saya meditasi itu kalau cuma perhatikan sadari keluar masuk nafas itu saya merasa kayak apa, konsentrasinya itu nggak terlalu gampang kabur Bante. Tapi ketika saya amati sentuhan misalnya masuk di sini keluar di sini, saya perhatikan terus, itu saya bisa konsentrasi lumayan lama Bante. Itu nggak boleh ya Bante? Iya, nggak boleh ya. Hati-hati nanti makin lama makin tegang. Terus nanti jadinya meditasi 4 unsur. Jadi memang objek anapanasati ini selain sederhana ya, juga dia unik. Ya. Makin lama dia makin kabur. Ya, khususnya waktu perhatiin nafas ya. Tapi kalau nanti perhatiin nimitta makin lama makin terang. Nah, tapi waktu perhatiin nafas dia makin lama makin halus ya enggak. Nah, objek yang lain enggak.
ya, kecuali anapanasati sama 4 unsur. Kalau objek yang lainnya makin lama makin jelas, ya, misalnya kasina, ya, kuning, makin lama makin terang. Ya. Jadi kalau anapanasati ini semakin kita fokus, dia malah semakin halus. Itu sebabnya Buddha bilang, saya tidak mengajarkan anapanasati kepada mereka yang lemah kesadarannya. Ya. Karena juga objek anapanasati ini selalu ada. Nafas selalu ada, kita nggak usah bikin-bikin, kita tidak harus visualisasi. Jadi karena selalu ada, kita cenderungnya apa? Ya nggak apa-apa, hilang. Kalau pikiran mengembara juga balik lagi toh ada lagi, gitu ya. Nah jadi kecenderungannya adalah itu. Nah makanya kita harus hati-hati sekali ya, pikiran itu. Tapi di awal biasanya memang susah. Justru yang kita latih itu ya dalam meditasi ini penting sekali adalah kemahiran kita untuk tahu ukuran yang tepat waktu kita fokus. Jadi tidak berlebihan, tidak juga terlalu kendur. Nah, jadi objek juga selalu berubah karena seperti napas dia dari kasar jadi halus, ya. Terus nanti nimitta juga, ya. Jadi di setiap tahap kita tuh misalnya dalam satu sesi duduk gitu ya, 1 jam. Di depan, di tengah, di akhir, cara kita fokus ke objek itu berbeda. Jadi kita yang harus mahir sesuaikan. Nah, jadi misalnya nafasnya masih kasar, seadanya itu dia nggak akan mudah berpikir. Tapi kalau dia sudah mulai semakin halus, kalau kita seadanya dia akan mudah lepas dari objek, ya, lepas pikiran kita. Nah, jadi itu kita yang harus atur terus. Nah, kalau kita sudah merasa mulai lepas-lepas, nah kita harus agak tambah dikit. Tambah itu artinya misalnya kayak kita baca ya, baca buku. Kadang waktu kita baca 1 paragraf tapi kayaknya pikiran kita nggak benar-benar memahami apa yang kita baca. Nah terus apa yang kita lakukan? Tadi ngomongin apa? Kita ulang lagi. Terus waktu kita ulang kita lebih hati-hati, satu persatu gitu. Nah seperti itu. Jadi bukannya kita memicingkan mata begitu, nggak perlu. Cuma kita harus lebih mawas saja, lebih hati-hati. Nah, jadi betul-betul pikirannya 100% ada di situ untuk menyadari objek. Gitu. Bante. Jadi memang yang saya rasain kalau misalnya nafas itu ketika halus, Bante. Jadi ketika halus saya kayak nggak bisa rasain nafas, jadi saya nggak tahu perhatiin nafasnya itu di mana. Jadi kadang-kadang saya bisa sadar saya nafasnya itu ketika saya sadar kayak perut saya itu kembang kempis. Makanya saya selalu misalnya nafas sudah mulai halus, terus nafas saya juga pendek, jadi sampai di sini aja. Nah, saya perhatiin sentuhan, Bante. Kalau seperti itu juga tetap nggak boleh, Bante. Iya, jangan juga ya. Jadi karena sentuhan bukan objek meditasi ya. Jadi maksudnya itu mungkin karena pernah dengar kali ya, Bante jelasin di Kamathana ya. Waktu nafas itu halus seperti ada dan tidak ada ya. Nah itu Bante kasih perumpamaan seperti kita. Kalau di rumah kita nyalain air, ya, keran kita buka, terus kalau deras ya, kita nggak ambil pusing, kita ambil mata air dari mana, ya. Tapi kalau netesnya sudah semakin kecil, terus kita mau tahu sebetulnya apa yang terjadi, ya. Atau bahkan udah nggak netes lagi, baru kita cari sumber mata airnya di mana. Oh ternyata waktu kita lihat mata airnya dia tinggal keluar sedikit aja, ya, gitu ya. Nah jadi waktu kita masih deras, nafasnya masih kasar, kita tidak perlu cari kemana-mana nafas itu di mana, ya enggak? Dia sentuh di mana kita tidak perlu cari, tapi waktu nafas itu sudah sangat kecil, ya, nah kita harus dekat ke sini, ke sekitar lubang hidung ini.
Ya kita harus tetap rileks. Terus batin kita deketin ke sekitar lubang hidung ini. Nah di situ kita akan menyadari ada nafas kecil. Nah sadari aja nafasnya tetap sebagai masuk keluar. Atau kalau Anda tidak bisa membedakan masuk keluar lagi, ada juga meditator seperti itu, ya sadari aja sebagai nafas, nafas, nafas. Ya. Jadi bukan sentuhannya, ya, tapi menyadari bahwa masih ada nafas setelah mencari ke tempat dia menyentuh. Ya, jadi sama seperti tadi, kalau air masih deras, kita tidak perlu cari kemana. Yang penting kita selalu dapat air, nggak masalah. Nah, tapi kalau air sudah mati, kita harus cari, oh sampai ke mata airnya, baru kita tahu, oh airnya kecil. Gitu ya. Nah, jadi begitu juga kita tadinya kalau nafas kasar kita tidak perlu fokus ke sentuhan pun, kita sudah tahu nafas lagi masuk keluar ya. Tapi waktu dia sudah halus sekali, jadi kita kayaknya di mana ini nafas nggak jelas ya. Nah kita bawa perhatiannya ke sekitar lubang hidung sini ya. Nah, terus nanti kita tahu, oh masih ada nafas. Nah itu nafas, nafas, nafas. Oke. Yang di belakang. Wandami Bante. Ya, Sukihoto. Tadi ada kalimat yang Bante bilang, dua hal maka akan maju meditasinya. Tolong diulang Bante. Yang pertama, mempertahankan kesadaran ke objek. Ya. Yang kedua, setiap kali pikirannya mengembara, cepat balik ke objek. Ya. Nah, semakin cepat, jadi nanti konsentrasinya, momentum konsentrasinya tidak turun. Jadi kalau kita nggak sampai 5 detik gitu ya, nah sebetulnya konsentrasi nggak begitu drop. Terima kasih Bante. Ya. Ada lagi? Ya. Wandami Bante. Bante mau tanya, kalau dulu kan pakai perut ya, habis itu kan berapa kali kan pakai napas, masih belum nemu gitu Bante. Nah, bagaimana maksudnya efek kalau pakai perut sama napas? Karena kan napas, karena mungkin awalnya dulu pakai perut ya, jadi untuk balik ke cari napas itu sulit gitu Bante. Pikiran, masih Bante. Ya, dulu juga Bante di perut, ya. Jadi Bante tahu kesulitannya. Ya, tapi memang awal karena kebiasaan ya. Jadi merubah kebiasaan itu memang tidak mudah. Tapi kalau kita punya niat yang kuat, ya, pasti bisa. Nah, awalnya lupa, nah, tapi biasain terus ya. Nah, waktu biasain itu bagaimana? Nah, ini Bante ada satu yang miss ya. Jadi supaya meditasinya itu semakin maksimal, jadi tidak hanya pada saat 4 postur ini saja Anda fokus ke objek meditasi. Ya, khususnya misalnya kondisi seperti ini intensif ya, kondusif. Nah itu di apapun yang Anda lakukan di sepanjang hari, dalam kegiatan itu juga Anda tidak lupa nafas. Ya. Kalau Anda tidak bisa fokus masuk keluar, setidaknya Anda sadari nafas. Ya. Nah, sembari makan juga kalau bisa Anda tetap perhatiin nafas ya. Nah, terus waktu Anda jalan balik dari tempat makan ke kuti, nah, jadi sebisa mungkin nafas. Terus hati-hati sekali ya. Jadi ini seperti kita tuh mau bikin api ya. Kalau orang zaman dulu bikin api, dia gesek-gesek kayu kering ya. Terus nanti dia kalau cukup momentumnya, cukup panas ya, nanti dia terbakar ya enggak. Nah sama, kita itu kayak mau bikin api supaya nimitta ini terbakar. Supaya jadi terang gitu ya. Nah bagaimana supaya dia terbakar atau terang itu? Jadi kita tutup
indera kita. Kita punya 6 indera, ya. Nah, 5 indera kalau bisa kita tutup. Jadi melihat seperti tidak melihat, mendengar seperti tuli. Ya. Nah, jadi maksudnya apa? Yang kita dengar nggak usah ambil pusing, balik lagi ke objek meditasi. Nah, gitu. Buddha kasih perumpamaan, kalau kita mau tangkap cecak, ya, terus dia masuk ke rumah semut. Ya. Rumah semut banyak lubang, tapi kita mau tangkap, jadi gimana? Ya kita tutup semua lubang, satu lubang kita biarin kebuka. Kalau dia keluar, kita langsung tangkap. Nah begitu ya. Jadi kita hanya buka satu objek sini saja, ya. Buka pintu batin saja. Kalau kita dengar kita nggak peduli, kita cium juga kita nggak peduli, kita lihat juga kita nggak peduli. Balik lagi ke objek meditasi ini terus. Nah, waktu kita mengumpulkan semua kesadaran hanya di satu tempat saja, ya. Nah itu nanti momentumnya jadi. Sebetulnya konsentrasi itu adalah kesadaran yang untuk waktu yang lama, kesadaran yang sinambung, ya, untuk waktu yang lama terhadap satu objek. Nah jadi waktu kita misalnya pukul satu hal, kalau kita pukul tepat di satu tempat terus, ya, nah itu cepat putus di sana. Tapi kalau kita pukul kanan kiri, ya, nah itu lama nanti putusnya. Jadi yuk kita fokus di sini saja, yang lain kita tidak pedulikan, terus fokus di situ, hanya sadar saja sebetulnya, ya. Bukan fokus secara kuat begitu, hanya sadar saja. Tapi sadar ini lama-lama nanti ada momentumnya, karena rapat, ya, hanya satu objek saja, lama-lama jadi konsentrasi. Gitu. Nah, waktu kita perhatiin perut, ya, itu sebetulnya bukan anapanasati, itu 4 unsur. Ya, kita lihat dorongannya, kita lihat getarannya, kita rasain fenomena tegang dan lenturnya, ya. Nah, tapi waktu kita fokus di sini, kita fokus ke nafas. Nah, itu kalau kita balik ke sini, ya, kita harus sekarang objeknya udah berubah, balik lagi sini. Nah, lupa, balik lagi ke sini. Nah, dibiasain. Nah, di keseharian juga begitu. Terus balik lagi sini, balik lagi. Nah, lama-lama dia semakin familiar, ya, semakin kenal sama objeknya, semakin mudah nanti fokus ke objek meditasi. Oke. Satu lagi Bante, berarti enggak boleh kita, maksudnya kalau kita enggak konsen pada saat jalan kita perhatiin langkah, nggak boleh Bante. Maksudnya kadang kan napasnya kan sama sekali enggak kelihatan Bante. Kalau kayak makan sambil nyadari makan gitu, apa itu satipatthana, maksudnya kayak gitu bantu enggak Bante? Kalau sama sekali enggak, napasnya enggak nemu. Iya, sebetulnya itu ada manfaat yang berbeda, tapi di retret meditasi ini, ya, kita mau manfaatin pengembangan batin, yaitu balik lagi ke objek meditasi. Ya, jadi karena yang dikembangkan sekarang adalah fokus ke satu objek, hanya menyadari satu objek. Ya. Jadi ya kalau ada kesulitan bukannya kita cari sesuatu yang mudah, tapi justru kita biasain, ya. Karena itu yang kita latih, itu yang kita kembangin. Nanti kalau sudah terbiasa sebetulnya nggak masalah. Nah kalau meditasi ini berhasil dilakukannya, meditasi yang lainnya mudah. Karena nanti sebetulnya esensinya adalah kita ngembangin keterampilan batin waktu meditasi. Jadi kalau kita berhasil dalam satu meditasi, objek yang lain itu relatif mudah. Oke. Ya. Dami dan Bante, apakah benar nafas kita berwarna kayak putih gitu? Anda lihat angin? Lihat? Nggak lihat, ada warnanya. Jadi nafas kita ada warnanya nggak? Waktu narik begitu kayak bukan warna cahaya atau apa, pokoknya putih gitu loh.
Beda ya. Jadi kalau orang yang punya konsentrasi mungkin kelihatan warna. Tapi sebetulnya udara sendiri nggak ada warna kan ya. Ya nggak ada warna. Nah, nanti beda lagi kalau Anda berwipasana lihat rupa kalapa itu beda lagi ya. Tapi maksudnya secara mata ini kita nggak lihat udara ini ada warna. Terus nafas juga sebetulnya nggak ada warna. Nah kalau untuk pemula dia tutup mata, dia nggak lihat ada warna. Nah tapi kalau batinnya sudah terkonsentrasi ya, nah, ada yang lihat seperti ada bentuknya. Ya ada yang bilang seperti asap, ada yang seperti kayak ngerokok, ada yang seperti waktu kita di tempat dingin keluar embun gitu ya. Nah jadi macam-macam. Nah ada yang hanya sekedar kayak melihat nafas itu ada warnanya. Jadi yang tadinya tidak terlihat, sekarang waktu menghembuskan dia seperti ada yang dihembus. Waktu menarik juga seperti ada jalur yang masuk gitu ya. Nah itu kalau fokus seperti itu sebetulnya nggak apa-apa ya. Kalau meditator yang sudah melihat seperti itu nggak apa-apa. Apalagi kalau sudah stabil gitu ya. Sudah stabil, nafasnya selalu ada di situ. Nah itu justru nimitta namanya. Ya. Tapi jadinya kalau terang banget, terangnya nggak enak gitu. Sebetulnya dia mau terang kayak apa, sebetulnya kita bisa lihat. Jadi karena kita lihat kan bukan pakai mata. Nah kalau kita lihat pakai mata ya sesuatu yang silau ya mata ini kayak gitu ya silau. Tapi batin itu sebetulnya dia bisa melihat apapun sesilau apapun. Nah cuma ya kebiasaan kita ngelihat itu kan pakai mata. Ya kadang-kadang kita tuh berasa silau. Nah tapi kita jangan ada seperti antipati juga. Ya maksudnya aduh silau, aduh nggak mau lihat gitu ya. Nggak apa-apa, sekedarnya aja, jangan di satu titik ya. Jadi misalnya objeknya segini. Nah Anda jangan di satu tempat gitu. Tapi secara general aja tahu aja dia ada di situ. Nah jadi misalnya Anda lihat matahari ya. Nah Anda nggak langsung lihat ke mataharinya tapi tahu ada matahari di situ. Hah? Mik-miknya? Mik-mik. Maksudnya seperti sekarang, situ kan terang. Sorry, di situ kan terang. Terus seperti kita kalau mau jamin mata begitu, terangnya seperti itu. Di tempat gelap juga begitu? Tempat gelap juga begitu. Ya sudah fokus di itu aja. Cuma kalau fokus di tempat yang kecil ya cenderungnya silau. Jadi fokus secara garis besar saja, general. Ya. Untuk mengurangin keterangannya itu kalau agak negakin begitu, kesilauannya kan agak turun tuh, boleh? Enggak boleh. Jadi kita harus menerima dia apa adanya, justru ya semakin terang semakin bagus. Semakin terang semakin bagus, batinnya itu semakin tertarik ke objek, justru nanti malah kekunci ke objek. Ya, jadi jangan takut lihat yang seterang apapun. Fokus aja, ya. Terus juga jangan terlalu khawatir. Ya, kalau kita lihat pakai mata nanti kita khawatir buta dan lain sebagainya, jangan khawatir. Ya fokus saja, mau seterang apapun terima, welcome. Ya, justru kita nggak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Thank you. Oke. Ya, mau tanya lagi. Bante, maaf Bante, saya tanya yang tadi lagi karena saya masih bingung Bante. Saya kan berarti selama ini meditasi saya tuh salah Bante. Jadi
kayak saya meditasi, saya kan pernah baca buku, saya ada Urewata tentang Anapanasati. Jadi fokus di satu sentuhan, satu titik sentuhan, tidak boleh 2 titik sentuhan. Nah selama ini kalau saya cuma menyadari nafas Bante, setiap saya masuk nafas itu saya berasa sentuhan di sini, di hidung Bante. Setiap keluar di area bibir, atas bibir saya. Pada saat saya baca buku itu kan, berarti saya salah Bante. Saya baca buku itu, saya merasa salah karena 2 sentuhan, karena memang saya cuma sadari nafas saya, masuk keluar terus seperti itu. Nah, lama-lama saya coba di 1 sentuhan, memang saya tetap sadar Bante, saya tetap sadar, jadi saya sadari terus nafas saya. Sekarang makin fokus, memang nafas saya tuh makin halus, makin pendek juga. Nah, di situ kan saya susah mengetahui nafas saya Bante, karena terlalu halus. Jadi saya tahunya itu ketika saya lihat perut saya kembang kempis saja, oh saya nafas. Nah, tapi makanya dari itu saya selalu pakai sentuhan awalnya, tapi selama kelamaan kebiasaan saya itu setiap saya sudah sadari nafas itu selalu ada sentuhan Bante. Kadang memang ketika saya konsentrasinya udah menurut saya sudah enak gitu ya Bante, sudah lama, itu nanti hidung saya berasa kayak di depan mata saya sendiri gitu Bante. Jadi saya kayak cuma ngeliatin hidung saya, cuma ngamatin keluar masuk, tapi tetap ada sentuhan Bante. Gimana hilangin sentuhan itu? Tetap terasa sentuhannya, tapi saya sadari nafas saya keluar masuk. Tegang nggak? Enggak tegang. Enggak, mata saya maksudnya kalau awal-awal pertama dulu itu kayak dicengkram, mata sampai dahi saya sampai mengkerut itu, tapi sekarang enggak, tenang gitu. Jadi saya kayak benar-benar hidung di depan mata, cuma perhatiin aja itu, liatin oh nafas masuk, nafas keluar, tapi terus di sini sadar, tapi nafasnya di area hidung terus dingin. Jadi kalau nggak tegang nggak apa-apa, lanjutin aja ya. Nggak usah diabain, hilangin sentuhan. Harus natural. Karena memang terasa sendiri Bante, jadi bukan dibuat-buat saya sentuhin sendiri, enggak, bukan. Iya. Prioritaskan ke nafas aja. Iya, perhatiin keluar nafas, masuk nafas. Oh iya. Terus itu juga pertanyaan bagus ya, kadang waktu konsentrasi sudah bagus ya, mungkin nanti berpikir bahwa oh nafas kok ada di sini ya, atau nafas ada di atas. Nah, itu juga waktu Anda menyadari seperti itu, jangan paksa balikin ke sini. Ya. Biarin aja, kalau Anda yakin, kalau awalnya Anda sudah benar ya, terus itu terjadi secara alami, nah itu cuma persepsi yang bias saja. Ya. Nah nggak apa-apa, Anda tetap fokus dengan cara yang sama. Kalau Anda yakin itu nafas Anda fokus aja, tetap yang cara yang sama. Nggak perlu, tadi harusnya kan balik sini ya, oh ya udah balik sini lagi. Nah, jangan gitu ya, itu konsentrasi nanti drop. Nah jadi kalau Anda merasa mungkin nafasnya seperti ini atau nafasnya di tempat yang lain, nggak apa-apa, lanjutin aja ya. Tapi pada dasarnya dia tetap di sini. Itu hanya persepsi saja. Ya, apapun yang terjadi, nanti badannya terasa besar, badannya jadi kecil, atau Anda berasa jadi duduk sendirian lalu takut, semua fenomena itu abaikan, balik lagi ke nafas.